Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bil haqqi basyira wa nadhira wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat di bulan yang penuh berkah ini. Kedua kalinya, semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang penuh dengan kegelapan kepada jalan yang terang benderang, yakni An-Dinul Islam. Tiga kalinya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendengar yang telah menyisihkan waktu, perhatian, serta kuotanya untuk mendengarkan ceramah singkat ini. Sahabat sekalian, pada kesempatan Kalam Ramadan kali ini, saya akan menyampaikan tema yang berjudul Pahala itu tidak datang ketika Ramadan saja. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Banyak dalil nakli maupun akli yang menyebutkan pendapat-pendapat positif tentang bulan ini. Bahkan, bulan ini juga dijadikan sebagai ajang berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Nah, dalam Islam, fastabiqul khairat sendiri memang sangat dianjurkan. Akan tetapi dalam aspek ini, kita harus bisa membedakan mana muslim sejati yang memang benar-benar melakukan fastabiqul khairat atau muslim abangan yang berfastabiqul khairat hanya ketika Ramadan saja. Muslim sejati itu gimana sih? Ya, muslim sejati itu yang ibadahnya sungguh-sungguh, yang kalau sholat, ia melaksanakannya 5 waktu. Waktunya baca Al-Quran, tanpa diingatkan dia sudah membacanya. Rajin bersedekah, dan lain sebagainya. Sedangkan orang muslim yang abangan hanya menumpang nama beragama Islam di dalam KTP saja. Akan tetapi di kehidupan sehariannya, dia mengabaikan syariat-syariat Islam. Nah, kembali merujuk pada tema, pahala itu tidak datang ketika Ramadan saja. Harusnya kita paham dong bahwa jangan hanya merajin ibadah ketika Ramadan saja. Ada tuh orang yang ketika Ramadan rajin full sholat berjamaah di masjid. Ketika Ramadan hatam Al-Quran berkali-kali. Ketika Ramadan rajin berzikir, bersedekah, dan lain-lain. Tapi setelah Lebaran jarang ke masjid, bahkan kadang nggak sholat. Yang mungkin ketika Ramadan pakai hijab, hijabnya dilepas lagi. Yang mungkin ketika Ramadan rajin baca Al-Quran, udah setelah Ramadan nggak pernah dibaca lagi Al-Qurannya, bahkan dibiarkan sampai berdebu. Nah, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan-golongan itu. Na'udzubillah. Sekarang kita bisa menintrospeksi diri kita sendiri, apakah kita pernah melakukan hal seperti itu? Ya, sadarilah, mungkin kita rajin ibadah ketika Ramadan saja. Setelahnya, kita mengulangi kembali perbuatan-perbuatan buruk kita. Nah, pembahasannya, apa sih faktor yang menyebabkan orang-orang itu rajin ibadah ketika Ramadan saja? Setelahnya, mereka mengulangi kembali kesalahannya. Nah, faktor-faktornya antara lain, yang pertama, iman mereka yang kurang kuat. Nah, andaikan iman kalian sudah kuat, pasti tidak melihat waktu, entah ini bulan Ramadan, bulan Rajab, Muharram, pasti kalian akan senantiasa beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemahaman agama yang dangkal. Nah, harusnya kita sebagai muslim sudah paham dong bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Nah, dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Dari ayat di atas, kita dapat memahami bahwa pahala itu tidak memandang waktu. Ya, apabila kalian melakukan kebaikan, pasti kalian akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari kita sadari bersama-sama, kita introspeksi diri bersama-sama. Oh iya, kalau rajin, jangan hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi di bulan-bulan selainnya juga. Nah, yang ketiga, faktor lingkungan. Ada yang lingkungannya, mungkin masjid-masjid, orang-orang sekitarnya, masyarakatnya hanya memenuhi masjid, berjamaah di masjid ketika bulan Ramadan. Setelah itu, udah mereka fokus dengan kehidupan duniawinya. Nah, mulai dari sekarang, mari kita rubah perilaku kita. Nah, kita sadari bersama-sama, oh, beribadah kepada Allah itu wajib, itu kewajiban.
Allah tidak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mulai dari sekarang beribadahlah dimanapun kamu berada dan pada waktu apapun, karena setiap kebajikan akan mendapatkan pahala. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.